Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Dunia kembali diliputi ketegangan. Bayangan perang besar perlahan menyelimuti kawasan Timur Tengah. Semua berawal dari satu momen yang tak disangka, serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus. Sebuah konsulat yang diyakini sebagai pusat koordinasi milisi pro-Iran di Suriah dihancurkan oleh rudal-rudal presisi tinggi. Ledakan itu menewaskan beberapa petinggi militer Iran. Tak butuh waktu lama, dunia gempar. Iran menyebut serangan itu sebagai aksi terorisme negara yang brutal dan menyatakan Israel akan menanggung akibatnya. Namun, Israel bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tel Aviv tetap ramai. Gedung-gedung pencakar langit bersinar di malam hari. Restoran dan pusat perbelanjaan dipenuhi warga yang menikmati akhir pekan. Tapi di balik semua itu, awan gelap pembalasan mulai menggumpal dari timur. Di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memimpin rapat darurat dengan para jenderal IRGC, pasukan Garda Revolusi. Wajah-wajah mereka tegang. Rencana pembalasan tidak dilakukan secara impulsif. Kita akan menghukum mereka dengan cara yang tak akan mereka duga, langsung ke jantung vitalnya. Gambar satelit dikumpulkan. Titik-titik lemah Israel dianalisis. Iran mengetahui bahwa Israel sangat tergantung pada dua titik energi, Haifa dan Tel Aviv. Dua kota yang menopang 70% pasokan listrik dan bahan bakar nasional. Sementara itu di Israel, para analis militer berspekulasi. Iran tak akan berani menyerang langsung, kata seorang pakar dalam siaran televisi. Pemerintah Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras. Setiap upaya serangan akan dibalas 1000 kali lipat. Namun, apa yang tidak disadari oleh publik Israel adalah pergerakan besar-besaran sudah dimulai. Dari sebuah pangkalan rahasia di Provinsi Khuzestan, rudal-rudal jarak jauh Zolfaghar dan Emad disiapkan. Drone-drone kamikaze Shahed 136 mulai terbang dalam mode hening di atas Irak dan Suriah, menunggu perintah. Di dalam kilang minyak Haifa, para pekerja berjaga seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 72 jam, tempat itu akan menjadi pusat dari ledakan terdahsyat dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Malam itu, seorang teknisi sempat melihat sesuatu aneh di radar. Sebuah sinyal tak dikenal yang muncul sebentar, lalu menghilang. Ia melapor ke atasan, namun dianggap gangguan biasa. Tak ada yang curiga. Tidak ada yang bersiap. Sementara di Teheran, rekaman pembunuhan para pejabat militer mereka diputar kembali. Sorot mata para komandan Iran menyala-nyala. Salah satu dari mereka berkata, "Jika Tel Aviv merasa mereka tak bisa disentuh, kita akan buktikan bahwa mereka salah." Lalu malam itu juga, perintah diluncurkan. Dalam kode rahasia yang hanya dimengerti oleh 7 komandan utama, satu kalimat muncul di jaringan komunikasi internal IRGC. Operasi Ashura, aktif. Mata dunia tertuju ke Gaza, Lebanon, dan Yaman. Namun mereka semua lupa, Iran tak akan membalas lewat proksi. Kali ini mereka akan memukul langsung dan keras. Apa yang akan terjadi berikutnya? Bukan hanya mengguncang Israel, tapi bisa memicu api perang global. Tepat pukul 2.47 dini hari, langit utara Israel berubah warna. Sebuah kilat terang disusul dentuman menggelegar membelah keheningan malam. Alarm serangan udara meraung-raung dari Haifa hingga Tel Aviv. Sirene tak henti-henti meraung. Warga yang tertidur panik berhamburan keluar rumah. Iran telah memulai serangan besar-besaran. Lebih dari 180 rudal balistik dan 95 drone kamikaze diluncurkan dalam gelombang pertama. Rudal Emad dan Zolfaghar menghantam dengan akurasi tinggi, menarget kilang minyak Haifa, pembangkit listrik Tel Aviv, serta pusat kontrol jaringan energi nasional Israel.
Ledakan pertama menghantam kilang Haifa, memicu kebakaran raksasa. Bola api raksasa menyembur ke langit malam, membentuk jamur api seperti miniatur nuklir. Asap hitam mengepul sejauh mata memandang. Puluhan tangki bahan bakar meledak satu persatu seperti domino. Sementara itu di Tel Aviv, 3 rudal langsung menghantam gardu induk listrik utama di pinggiran kota. Dalam hitungan detik, lampu-lampu padam. Kota metropolitan itu terjun ke dalam kegelapan total. Bandara Ben Gurion menghentikan semua penerbangan. Rumah sakit beralih ke mode darurat. Internet dan sinyal komunikasi terputus di sebagian wilayah. Masyarakat ketakutan, tak tahu harus lari kemana. Israel mencoba melawan. Sistem Iron Dome bekerja keras, meluncurkan puluhan interceptor ke langit. Namun kali ini, jumlah rudal terlalu besar. Untuk pertama kalinya, sistem pertahanan tercanggih itu kewalahan. Rudal-rudal yang lolos menghantam markas pasukan cadangan, beberapa pabrik senjata, dan satu gudang senjata rahasia milik IDF. Sebuah drone kamikaze Shahed bahkan menghantam sebuah pusat komando bawah tanah yang selama ini dirahasiakan pemerintah. Kekacauan meluas. Di Haifa, warga dievakuasi besar-besaran. Asap dari kilang terbakar mulai mencemari udara. Warga menggunakan masker basah, tapi banyak yang pingsan akibat gas beracun. Di media sosial, video-video mulai viral. Warga menangis, anak-anak menjerit, gedung-gedung runtuh, jalanan macet total. Tel Aviv berubah menjadi kota mati dalam semalam. Polisi dan militer tak cukup untuk menangani kepanikan massal. Beberapa kelompok sipil mulai menjarah supermarket dan toko-toko listrik. Di antara mereka, terdengar teriakan. Ini bukan cuma serangan biasa. Ini awal kehancuran. Pemerintah Israel lumpuh. Perdana Menteri muncul di televisi nasional dengan wajah pucat, menyatakan status darurat militer penuh. Semua unit IDF disiagakan, termasuk pasukan cadangan luar negeri. Tapi sebelum pernyataan selesai, sebuah rudal tambahan menghantam markas pusat siaran televisi nasional. Tayangan pun terputus. Di sisi lain, militer Iran merayakan sukses gelombang pertama. Dari pusat kendali operasi di bawah tanah dekat Isfahan, para jenderal Iran menyampaikan laporan. 70% target utama telah hancur. Sistem pertahanan Israel rusak. Serangan berikutnya menunggu aba-aba. Namun mereka tahu, ini baru awal. Dunia geger. Amerika mengaktifkan armada kelima di Laut Tengah. PBB mengadakan sidang darurat. Rusia dan Cina menyatakan dukungan moral terhadap tindakan Iran. Minyak dunia melonjak hingga $150 per barel. Dunia menyebut momen ini sebagai hari hitam di Timur Tengah. Di balik semua itu, muncul satu pertanyaan. Apakah Iran akan berhenti sampai di sini, atau justru akan menginjak pedal gas lebih dalam? Karena di balik layar, Iran sedang menyiapkan gelombang kedua, lebih besar, lebih brutal, lebih mematikan. Langit Israel belum sempat tenang. Asap tebal masih membumbung dari Haifa, Tel Aviv gelap total, dan suara sirene belum henti sejak serangan pertama. Namun tak lama setelah Iran menghentikan gelombang rudal, Israel memulai serangan balasannya. Operasi ini diberi nama Bayangan Samson. Dan target pertamanya, jantung kekuatan Iran. Dari pangkalan militer Negev, jet-jet tempur F-35I, Adir, milik Israel terbang melintasi udara malam. Mereka bergerak cepat dan diam, menuju perbatasan Suriah dan Irak. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rudal-rudal Israel menghujani pangkalan-pangkalan milisi pro-Iran di Deir ez-Zor, Aleppo, dan Baghdad Timur. Namun Israel belum puas. Di saat dunia berharap akan terjadi gencatan senjata, Israel justru mengambil langkah ekstrim, meluncurkan rudal jarak jauh Jericho 3 ke target strategis di dalam wilayah Iran. Ledakan besar terjadi di pinggiran kota Isfahan. Sebuah pusat penelitian nuklir yang diduga sebagai tempat pengayaan uranium hancur dihantam rudal. Beberapa laporan menyebutkan, laboratorium senjata rahasia milik IRGC juga ikut luluh lantak. Iran marah besar. Pemimpin tertinggi Iran langsung bersumpah.
Balas dendam atas darah yang tumpah akan terus menyala, sampai entitas Zionis dihapus dari peta dunia. Sementara itu, dunia mulai goyah. Amerika Serikat mengaktifkan armada kapal induk USS Gerald R. Ford. Dalam waktu 24 jam, kapal induk itu bergerak ke arah Laut Tengah, dikawal kapal penghancur dan kapal selam nuklir. Rusia pun ikut bereaksi. Moskow mengutuk keras serangan Israel ke fasilitas dalam negeri Iran dan menyatakan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi kemungkinan konflik skala besar. Cina mengeluarkan pernyataan aneh. Kami mendukung stabilitas, tapi jika garis merah dilanggar, kami tak akan tinggal diam. Di Israel sendiri, keadaan makin kacau. Haifa lumpuh total. Pabrik dan pelabuhan berhenti beroperasi. Tel Aviv masih tanpa listrik. Sebagian rumah sakit mulai kehabisan pasokan oksigen. Warga mulai meninggalkan kota-kota besar menuju selatan dan Negev. Pemerintah menyatakan darurat sipil. Namun ironisnya, dukungan warga terhadap serangan balasan justru melonjak. Masyarakat merasa dikhianati karena diserang di tengah malam, dan kini menuntut penghapusan total fasilitas militer Iran. Media sosial dipenuhi video ledakan, pengungsian massal, dan debat global. Tagar WW3 mulai trending. Sementara itu, rumor beredar di kanal militer. Iran sedang menyiapkan rudal hipersonik terbaru yang belum pernah diluncurkan ke publik. Dan bukan hanya itu. Milisi Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok Syiah di Irak juga mengumumkan kesiapan untuk bergabung dalam jihad penuh. Ketegangan merambat cepat. Turki mulai mengerahkan pasukan ke perbatasan selatan. Arab Saudi menutup ladang minyak strategisnya sementara waktu. Pasar global jatuh. Harga emas melonjak. Investor panik. Dunia menyaksikan dalam ketakutan. Karena semua tahu, jika satu peluru lagi meleset ke arah negara yang salah, Perang Dunia Ketiga bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Di akhir malam, dalam siaran terbatas yang bocor dari Pusat Komando Militer Israel, seorang jenderal menyampaikan satu kalimat tegas. Jika mereka tak berhenti, kita akan aktifkan protokol Samson. Sontak dunia bertanya, apakah Israel akan memakai senjata pamungkasnya? Apakah nuklir akan digunakan? Semua kamera kini tertuju ke Timur Tengah. Satu percikan saja, cukup untuk menyalakan api perang yang akan membakar seluruh dunia. Dan kamu, penonton video ini, siapkah kamu melihat apa yang akan terjadi besok pagi? Kita semua sedang menghitung detik menuju hari paling gelap umat manusia.